Dujun tanpa sengaja melihat. Istri yang baru saja dinikahinya sedang membawa senjata mengejar selir kesayangannya. Sementara Dujun hanya berdiri di samping menonton pertunjukan. Kemudian selir melihat Dujun datang, lalu meminta Dujun membelanya. Namun saat Dujun melihat luka di bahu selir itu, dia tidak marah sedikit pun. Bahkan dalam hati memuji kemampuan menembak istrinya. Sungguh luar biasa. Hal ini membuatnya mulai tertarik pada istri barunya yang dinikahi mendadak. Ternyata mereka berdua dipaksa menikah. Perempuan itu sebenarnya adalah putri dari keluarga Panglima Perang. Demi menyelamatkan ayah dan saudara laki-lakinya yang terjebak di garis depan, dia berlutut di depan kediaman Dujun selama 3 hari 3 malam. Hanya memohon pada ibu Dujun agar Dujun bersedia membawa pasukan untuk menyelamatkan keluarganya. Sang ibu melihat bahwa perempuan itu berkarakter kuat, lalu menyetujui permintaannya. Namun dengan satu syarat, yaitu harus menikah dengan Dujun sebagai istri sah. Keesokan harinya, perempuan itu bersiap pergi keluar kota untuk suatu urusan. Di tengah jalan dia bertemu sebuah mobil yang mogok. Karena punya sedikit kemampuan memperbaiki mobil, dia langsung turun tangan membantu. Tak disangka mobil itu ternyata milik Dujun. Awalnya dia ingin memberi kejutan untuk calon suaminya. Namun belum pergi jauh, dia sudah dihadang oleh sebuah mobil lain. Ternyata itu adalah selir kedua Dujun, yang datang lebih dulu untuk mengintimidasinya. Dia kira perempuan yang belum pernah melihat dunia luar itu pasti akan ketakutan. Tak disangka perempuan itu hanya dengan satu gerakan, langsung menjatuhkannya dengan mudah. Tanpa tahu bahwa perempuan itu berasal dari keluarga militer. Pamer senjata di depannya, sama saja mencari masalah. Tak terasa hari pernikahan pun tiba. Melihat wanita cantik dan dingin di hadapannya, Dujun baru sadar. Perempuan yang ditemuinya waktu itu ternyata adalah calon istrinya sendiri. Lalu Dujun dengan nada penuh makna berkata, tak disangka dia bukan hanya bisa memperbaiki mobil tapi juga pandai menembak. Perempuan yang cerdas tentu bisa menangkap nada menyindir dari Dujun. Namun dia tidak mempermasalahkannya. Bahkan dengan cerdas dan santai berterima kasih atas pujian Dujun. Namun pada malam pertama, terjadi ledakan besar di pelabuhan. Dujun langsung pergi ke sana dan semalaman tidak pulang. Hal ini membuat para pelayan mulai bergosip. Katanya perempuan itu di rumah Dujun hanya jadi pajangan saja. Pelayan yang ikut masuk rumah bersama perempuan itu jadi sangat cemas. Sekarang dia tidak disayang Dujun, juga tidak punya hak mengurus rumah. Kelak tidak akan punya posisi di kediaman belakang. Namun perempuan itu punya rencana sendiri. Dia menikah dengan Dujun bukan untuk berebut perhatian. Keesokan harinya saat makan bersama, ibu Dujun mencoba menguji perempuan itu. Bersiap menyerahkan kunci dan lambang otoritas rumah padanya. Orang biasa pasti akan sangat senang. Namun perempuan itu langsung menyadari ini hanya ujian. Dia pun buru-buru menolak, mengatakan ingin fokus memulihkan tubuh terlebih dahulu. Setelah perempuan itu kembali ke kamar untuk beristirahat, selir ketiga langsung memberitahu ibu Dujun. Katanya Dujun belum pernah tidur di kamar istrinya. Bahkan belum pernah menemui istrinya di rumah tua. Bahkan ibu Dujun pun tidak tahan lagi, menyuruh selir ketiga menyampaikan pesan, meminta Dujun untuk segera pulang ke rumah tua. Namun Dujun yang belum punya kesan baik terhadap perempuan itu, masih mengeluh pada sahabatnya, bahwa istri barunya hanyalah perempuan biasa, yang suka pamer tapi tidak punya kemampuan. Namun karena perintah ibu, dia pun menyuruh selir kedua untuk pulang lebih dulu mewakilinya. Namun selir kedua yang biasa bertindak semaunya. Baru saja tiba di rumah tua sudah bikin keributan.